Ya Bapa, sumber kasih setiamu, kami bersyukur kepadamu, kami pada sore hari ini bisa berkumpul kembali meskipun dalam situasi pandemik. Ya Bapak, berkatilah kami semua yang hadir di sini supaya bisa mempelajari masalah kompendium ini. Ya Bapak, doa ini kami sampaikan melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Suryanto. Sama-sama. Nah, untuk ini langsung saya minta Pak Surmardi untuk ini apa kalau saya kayaknya belum jadi host ya. Jadi kayaknya langsung aja Pak Sur. Ya, baik. Pak Diatno, saya sudah bisa ini ya, share. Pak Surmardi pakai akun yang ini tuh, Theodorus atau? Saya ngeklik link ini yang diberikan itu, link yang diberikan. Oh, berarti bukan ini. Bentar. Kalau gitu saya Sebentar, kasih. tunggu dulu ya. Sebentar, saya ini dulu sebentar. Saya tadi buka dari link itu yang diberikan itu. Oh, dari link bukan kan kemarin Pastor pakai yang Theodorus. Jadi Ya. saya nggak masuk ke sana. Ini saya pakai usernya sendiri. Oh, gitu. Mohon ditunggu sebentar. Saya belum bisa share screen. Pastor. Oke, udah masuk ya? Udah. Sudah bisa, Pak Diatno? Sudah, Pastor. Oke, ya, makasih. Saya share ini apa? 313. Ya, kita sekarang masih di bab 2 tentang sakramen-sakramen penyembuhan. Bahwa kita memahami dari sakramen itu kan ada jenis sakramen inisiasi, ya, lalu sakramen penyembuhan, ini di bab 2, dan ada sakramen untuk pelayanan persekutuan dan perutusan. Jadi supaya kita mengerti petaknya yang sedang kita bicarakan, kita sekarang berada di sakramen-sakramen penyembuhan. Yang lalu kita bicara soal sakramen rekonsiliasi atau tobat, dan sekarang kita masuk ke sakramen pengurapan orang sakit. Di sini kita akan lebih memahami bagaimana bagaimana pengurapan orang sakit ini bisa ada menjadi sebuah sakramen di gereja Katolik. Sebentar, ini ketutup. Ya, oke. Kita masuk ke kompendium nomor 313. Bagaimana Perjanjian Lama memandang penyakit. Jadi kita mulai dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, penyakit dialami sebagai tanda kelemahan dan sekaligus dipahami sebagai suatu yang terikat dengan dosa. Jadi ini sangat terkait erat dengan dosa dan kelemahan. Para nabi menyadari bahwa penyakit dapat juga mempunyai nilai penebusan bagi dosa-dosanya sendiri dan orang lain. Demikianlah penyakit ini dialami di hadapan Allah yang kepadanya mereka mohon kesembuhan. Nah, kompendium nomor 313 ini
bersumber dari Katekismus Gereja Katolik 1499 sampai 1502. Kita lihat 1499. Melalui perminyakan suci, orang sakit, dan doa para imam, seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan, supaya Ia menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Bahkan, gereja mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus, dan dengan demikian memberi sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Ini dari Lumen Gentium nomor 11. Jadi di sini kita mencoba memahami bahwa melalui perminyakan suci ini ya, dan juga doa dari imamnya, gereja di sini menyerahkan si yang sakit itu untuk dipersatukan dengan sengsara Tuhan ya, yang telah juga dimuliakan, supaya orang yang sakit ini mengalami sebuah kesembuhan. Ya, nah itu. Bahkan kita dalam doa juga sering menyebut bahwa penderitaan yang sakit dipersatukan dengan penderitaan Kristus sendiri, seperti itu. Jadi ini di 1499 memandang bahwa perminyakan itu seperti itu. Ya. 1500. Penyakit dan sengsara sejak dahulu kala termasuk percobaan yang paling berat dalam kehidupan manusia. Di dalam penyakit, manusia mengalami ketidakmampuan, keterbatasan, dan kefanaannya. Setiap penyakit dapat mengingatkan kita akan kematian. Jadi di sini di Katekismus Gereja Katolik nomor 1500, bahwa secara nyata ya, bahwa penyakit itu sungguh menyadarkan kemanusiaan kita bahwa kita terbatas. Ya, kita terbatas. Dan kita sadar bahwa ketidakmampuan secara fisik ya, ataupun psikis itu mulai terasa. Dengan demikian, penyakit ini menyadarkan adanya keterbatasan. Dan juga sekaligus bahwa penyakit itu juga menyadarkan kita adanya sebuah kematian. Nah itu ya, jadi makanya orang sakit itu agak mulai panik karena antara sembuh ataupun mati. Sering terpikir ke sana gitu ya. Nah itu. Katekismus 1500 ini terkait dengan Katekismus 1006. Teksnya di sini, di hadapan mautlah teka-teki kenyataan manusia mencapai puncaknya. Ini Gaudium et Spes, ya, dokumen Gaudium et Spes. Bahwa di sini manusia itu kalau sakit itu ya sembuh atau mati. Ya, jadi teka-teki kehidupan itu kadang muncul di situ. Dalam arti tertentu, kematian badani ini sifatnya alami, tetapi untuk iman itu adalah upah dosa. Ini dibandingkan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma dan juga Kejadian 2 ayat 17. Dan untuk mereka yang mati dalam rahmat Kristus, kematian adalah keikutsertaan dalam kematian Kristus, supaya dapat juga mengambil bagian dalam kebangkitannya. Nah, jadi tadi kita sudah dihadapkan pada situasi teka-teki, ya, sakit antara hidup atau mati. Nah, di sini orang diberi semacam ruang ya untuk menyatukan situasi penderitaan itu sebagai keikutsertaan dalam kematian Kristus. Nah, ini jadi iman itu mulai menuntun ya bahwa kita bersatu dengan Kristus yang mati, tetapi juga kita akan mengambil bagian dalam kebangkitannya. Nah, ini tahapan yang perlu kita cermati mengapa ada sakramen perminyakan. Ada situasi yang memang kita tidak bisa tahu, ya. Nah, kadang orang menimbang ini sudah saatnya mendapat perminyakan atau belum nih, ya.
Kalau sudah di ICU biasanya cepat-cepat gitu ya. Nah ini karena ada situasi batas yang memang dihadapi oleh manusia dan kita tidak akan pernah tahu tentang hidup mati seseorang. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kita lanjutkan ke Katekismus 1501. Penyakit dapat menyebabkan rasa takut. Sikap menutup diri malahan kadang-kadang rasa putus asa dan pemberontakan terhadap Allah. Tetapi ia juga dapat membuat manusia menjadi lebih matang, dapat membuka matanya untuk apa yang tidak penting dalam kehidupannya, sehingga ia berpaling kepada hal-hal yang penting. Seringkali penyakit membuat orang mencari Allah dan kembali lagi kepadanya. Ya, jadi biasa fase penerimaan orang dalam keadaan sakit itu biasanya kadang-kadang ya udah memang saya sakit gitu ya. Tetapi kadang juga diikuti dengan fase semacam frustrasi. Mulai muncul rasa cemas, mulai muncul rasa takut. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ada situasi-situasi tertentu yang membuat orang kadang juga marah kepada Tuhan. Nah, di lain pihak, bahwa penyakit pun mengandung aspek edukasi yang mengarahkan orang untuk lebih matang dalam berpikir. Karena tadi penyakit itu menyadarkan kita akan keterbatasan. Sehingga dalam sakit, kita kadang memang lebih berpikir kepada apa yang penting. Seseorang yang sudah kena misalnya darah tinggi atau kolesterol gitu ya, di situ baru tahu betapa pentingnya, betapa makanan yang penting itu seperti apa. Karena sudah terserang kolesterol misalnya. Ya. Nah, di situ sepertinya orang mulai menyadari, ya, mulai berpikir matang, dan dengan penyakit kadang-kadang disadarkan untuk tentang pola makan yang tepat. Nah, seringkali juga bahwa dengan sakit, orang mulai sadar keterbatasan dirinya dan mencari Allah sebagai sumber kekuatan hidupnya. Nah, ini aspek-aspek ya yang menyertai orang dalam keadaan sakit. Jadi ada rasa takut, tetapi kalau itu sudah diolah, orang akan mengalami sebuah kedewasaan, kematangan. Kematangan dalam berpikir, contoh konkretnya tadi dalam soal memilih cara hidup yang lebih sehat seperti itu. Ya. Dan juga sering membawa orang pada ingat pada Tuhan yang punya kekuatan. Maka mulai banyak berdoa dan segala macam. Ini adalah situasi wajar, situasi natural yang dialami oleh manusia. Katekismus 1502, manusia perjanjian lama menanggung penyakit dengan memandang kepada Allah. Ia mengeluh kepada Allah mengenai penyakitnya, bandingkan Mazmur 38 ini ya. Mulai keluhan-keluhan biasanya di situ. Ia memohon penyembuhan, ini masih di Mazmur, memohon penyembuhan darinya, Tuhan atas hidup dan mati. Penyakit menjadi jalan menuju pertobatan. Dan karena pengampunan oleh Allah, terjadilah penyembuhan. Ini konsep lama, dalam perjanjian lama gitu ya. Jadi orang itu ketika sakit mulai sadar untuk memohon kepada Tuhan. Nah, dan disinilah ketika memohon kepada Tuhan, yang bersangkutan ingat akan kelemahannya, ingat akan kekurangannya, maka penyakit ini juga menghantar pada sebuah pertobatan. Nah, ketika pertobatan terjadi, ia mengalami kesembuhan. Nah, jadi dalam konsep perjanjian lama itu terkaitnya seperti itu. Ya, mengapa penyakit sering dikaitkan dengan dosa? Maka kalau kita mendengar dalam bacaan-bacaan Injil, bagaimana orang-orang sakit ini yang disembuhkan oleh Yesus sering diminta untuk pergi ke imam kepala, ya, ke imam-imam, sebagai pernyataan ya bahwa mereka sudah dibebaskan dari dosa. Karena ini terkait dengan terkait dengan perjanjian, konsep perjanjian lama seperti itu.
Ya, jadi kita memahami bagaimana dalam skema ini, bagaimana perjanjian lama memandang sebuah penyakit dan juga perjanjian baru, terutama dalam cara hidup Yesus, cara Yesus berhadapan dengan orang sakit, ini membawa pemahaman yang berbeda. Penyakit menjadi pengampunan Allah. Bangsa Israel mengalami bahwa penyakit atas cara penuh rahasia berhubungan dengan dosa, dengan yang jahat, dan bahwa kesetiaan kepada Allah sesuai dengan hukumnya mengembalikan hidup. Jadi dalam konsep perjanjian lama, orang yang sakit itu bisa membawa kembali orang untuk setia kepada Allah. Dengan kata lain, mengembalikan hidupnya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini Keluaran 15 ayat 26. Nabi Yesaya mengerti bahwa sengsara juga dapat mempunyai arti penyelihan bagi orang-orang lain. Bandingkan di sini Yesaya 53 ayat 11. Ia mengumumkan bahwa Allah akan mendatangkan bagi Sion suatu waktu di mana ia akan mengampuni setiap kesalahan dan akan menyembuhkan setiap penyakit. Ya, nah ini. Nah, kita tadi bicara di Katekismus Gereja Katolik 1502. 1502 ini terkait dengan Katekismus nomor 164 dan 376. 164. Tetapi sekarang kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. 2 Korintus ya, apa yang kelihatan. Dan kita melihat Allah sebagai bayangan yang kabur bagaikan dalam cermin. Iman diterangi oleh Allah kepadanya, iman itu ditujukan. Namun ia sering dihayati dalam kegelapan. Iman diuji atas cara yang berat. Dunia di mana kita hidup rupanya masih sangat jauh dari apa yang dijamin oleh iman bagi kita. Pengalaman mengenai yang jahat dan kesengsaraan, ketidakadilan dan kematian, rupa-rupanya bertentangan dengan kabar gembira. Mereka dapat menggoyahkan iman dan dapat menjadi percobaan baginya. Ya, ini masih tentang penyakit dan juga kaitannya dengan dosa. 376. Oleh sinar rahmat ini, kehidupan manusiawi diperkuat menurut segala aspek. Selama manusia tinggal dalam hubungan erat dengan Allah, ia tidak perlu mati atau bersengsara. Keselarasan batin dari pribadi manusiawi, keselarasan antara pria dan wanita, dan keselarasan antara pasangan suami istri, pertama dan seluruh ciptaan merupakan keadaan yang dinamakan keadilan purba. Ya, baik. Itu di Kompendium 313. Kita sudah lihat bagaimana ini sumbernya dari mana dan keterkaitan dengan yang lainnya. Silakan Pak Thomas, saya kembalikan mungkin untuk tanya jawab. Ya. Oke, ya. Teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanya nggak dari penjelasan yang tadi, Pak? Atau cukup jelas atau saya juga jadi pengen bertanya sebenarnya, Pastor. Silakan, boleh. Kalau tadi kan kaitannya penyakit itu dengan dosa ya. Ya, perjanjian lama ya. Perjanjian lama ya. Ya. Jadi kalau di perjanjian baru penyakit itu karena apa ya, Pastor? Nanti di 314 kita akan mulai. 314 ya. Karena ini judulnya bagaimana perjanjian lama memandang penyakit. Ya. Jadi ini kita masih dalam konteks perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu singkatnya melihat penyakit itu terkait dengan dosa. Ya, terkait dengan dosa. Nah, orang berdosa itu digambarkan sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Maka penyakit ini sering kali menumbuhkan rasa untuk kembali kepada Tuhan. Maka orang bertobat. Nah, ketika bertobat, mereka sembuh. Lalu itulah dikaitannya bahwa mengapa
penyakit itu terkait dengan dosa. Maka tadi saya menyinggung bahwa orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus itu sering disuruh untuk menghadap para imam, melaporkan kesembuhannya. Dengan kata lain, dosanya sudah diampuni. Seperti itu, ya konsepnya. Terima kasih, Pastor. Ya. Masih ada yang lain, silakan. Berarti sudah cukup jelas sekali ya tadi ya. Ya, kita Lanjut saja, Pastor. ke 3:14 ya, jadi supaya ada bandingannya ya. Ya, Pastor. Ya. Terima kasih, Pastor. Ya. Kita ke 3:14. Memang malam ini saya menyiapkan 2 nomor ini, pasti bisa ini lebih cepat. Nah, ini mulai ke perjanjian baru ya. Apa makna bela rasa Yesus kepada orang sakit? Nah, nanti kita akan merasakan bagaimana bedanya ya, konsep pemahamannya yang berubah gitu ya. Bela rasa Yesus kepada orang sakit dan banyak penyembuhan yang dilakukannya bagi yang sakit merupakan suatu tanda nyata bahwa kerajaan Allah sudah datang bersamanya, dan karena itu juga berarti kemenangan terhadap dosa, terhadap penderitaan, dan terhadap kematian. Dengan penderitaan dan kematiannya, Yesus memberikan makna baru kepada penderitaan kita yang jika dipersatukan dengan penderitaannya dapat menjadi sarana pemurnian dan penyelamatan bagi kita dan bagi orang lain. Jadi di perjanjian baru atau konsepnya Yesus ya, bahwa di sini orang yang sakit itu ya diberi makna baru karena dipersatukan dengan penderitaan Yesus sendiri. Ya. Menjadi makna baru dalam soal merupakan sarana pemurnian sekaligus juga sarana penyelamatan. Itu. Ya. 3:14 ini bersumber dari Katekismus 1503 sampai 1505. Kita lihat 1503. Belas kasihan Kristus kepada orang sakit dan penyembuhan segala macam penyakit, Matius 4:24, yang dilakukannya adalah tanda-tanda nyata bahwa Allah telah melawat umatnya. Ini Lukas 7:16. Dan bahwa kerajaan Allah sudah dekat sekali. Yesus mempunyai kuasa tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk mengampuni dosa. Markus 2:5-12. Ia telah datang untuk menyembuhkan manusia seutuhnya, jiwa dan badan. Ia adalah dokter yang orang-orang sakit butuhkan. Belas kasihannya kepada orang yang menderita sekian dalam, sampai ia menyamakan dirinya dengan mereka. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya, jadi Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang menderita. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Cintanya yang khusus kepada orang sakit menggerakkan warga Kristen sepanjang sejarah agar memperhatikan mereka yang menderita, baik badan maupun jiwa. Cinta itu mengajak supaya berusaha tanpa kenal lelah untuk meringankan nasib mereka. Jadi dari 1503 ini nampak bagaimana bedanya dengan perjanjian lama. Kita tahu dalam perjanjian lama itu, misalnya dalam secara sosial, orang yang sakit kusta misalnya itu harus dikasih tanda. Biasanya pakai lonceng, ya lonceng kecil. Sehingga ketika mereka jalan, itu mereka akan diketahui orang banyak dan dijauhi. Ya, maka kalau kita merenungkan ya bacaan-bacaan Injil, kenapa orang yang menderita itu selalu berteriak atau minta tolong kepada Yesus? Ya. Jadi mereka itu dalam konsep perjanjian lama itu diasingkan karena berdosa. Tetapi
pemahaman buat Yesus sendiri bahwa Allah itu begitu mencintai manusia. Yang sakit itu justru harus ditolong. Ya, walaupun tadi menjadi sarana pemurnian, ya, dan juga dalam hal ini adalah pertobatan, tetapi sikap Allah yang Maha Rahim ini harus membawa konsep baru kepada iman yang baru dari umatnya, yaitu kalau ada orang sakit jangan dijauhi, justru harus ditolong. Nah, ini intinya sudah apa namanya, kita bisa mencerna bagaimana beda perjanjian lama dan baru tentang konsep penyakit. Ya. Jadi Yesus itu memberi contoh bagaimana orang sakit itu harus didekati dan ditolong, bukan dijauhkan dari apa namanya, kehidupan komunitas atau bersama. Katekismus 1503 ini berkaitan dengan 549, 1421 dan 2288. 549. Dengan membebaskan orang-orang tertentu dari kemalangan duniawi, dari kelaparan, ketidakadilan, penyakit, dan kematian, Yesus menampilkan tanda-tanda mesianis penyelamatan. Namun ia tidak datang untuk melenyapkan segala kemalangan di dunia ini, tetapi untuk membebaskan manusia dari perhambaan terburuk dari dosa. Dosa inilah yang menghalang-halangi mereka dalam panggilannya menjadi anak-anak Allah dan membawa ke dalam aneka ragam ketergantungan. Dengan demikian, ya, Yesus itu membawa konsep baru juga agar manusia memiliki sikap keterlepasan, ya. Jangan bergantung kepada hal-hal yang semata, kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Bahwa manusia diingatkan dalam konsep ini tidak hanya bersifat fisik, ya, yang akan mencari segala hal yang bersifat duniawi, tetapi juga ada hal lain bersifat spiritual yang harus diperhatikan. 14:21. Yesus Kristus, dokter jiwa dan tubuh kita, yang telah mengampuni dosa orang lumpuh dan telah memberi kembali kesehatan kepadanya, menghendaki bahwa gerejanya melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya dalam kekuatan Roh Kudus. Karya ini juga dibutuhkan anggota-anggota gereja sendiri. Untuk itu ada 2 sakramen penyembuhan, sakramen pengakuan dan sakramen urapan orang sakit. Nah, jadi di sini ya, jadi sakramen rekonsiliasi dan sakramen urapan orang sakit ini sumbernya adalah utusan apa namanya, Yesus sendiri menghendaki agar karya keselamatan atau penyembuhan ini dilanjutkan oleh gereja. Maka di sini sakramen, ya, ada 2 sakramen penyembuhan, yaitu sakramen pengakuan dan sakramen urapan orang sakit. Jadi di sini kita mulai memahami kenapa harus ada sakramen pengakuan tadi, ya, tobat, dan juga sakramen urapan orang sakit. Tadi siang kebetulan ada yang bertanya bagaimana, apakah apa namanya, pengurapan orang sakit itu sudah menunjukkan sebuah pengampunan atas segala dosa. Lalu saya menjawab bahwa dalam situasi yang masih memungkinkan, sebaiknya sebelum urapan orang sakit diberikan, yang bersangkutan orang yang sakit itu melakukan pengakuan dosa. Ini biasanya satu paket, gitu ya. Biasanya satu paket. Pengurapan pengakuan dosa dulu, baru perminyakan. Kecuali kalau orangnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk pengakuan dosa, maka akan langsung dengan pengurapan orang sakit. Tetapi kedua-duanya itu adalah sakramen penyembuhan. Lalu terkait dengan Katekismus 2288. Kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Perawatan kesehatan para anggota warga menuntut bahwa masyarakat ikut membantu menciptakan situasi hidup sehingga manusia dapat mengembangkan diri dan menjadi matang, pangan dan sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, lapangan kerja, dan bantuan sosial. Nah, kalau kita sadari mengapa gereja Katolik itu ada seksi PSE, pengembangan sosial ekonomi. Di keuskupan itu ada badan yang disebut dengan Caritas. Gereja di sini ya, dalam karya keselamatan tidak hanya dalam bentuk ritual, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Karena apa? Di sini yang gereja perhatikan supaya orang tetap hidup dan bisa sehat. Maka hal-hal yang paling mendasar dan pokok ketika ada orang yang berkekurangan, gereja itu wajib membantu. Misalnya, kalau yang dianggap pokok itu misalnya soal makan. Ya, maka ada bantuan yang disebut dengan sembako. Lalu untuk kebutuhan anak-anak misalnya dalam hal studi, yaitu kebutuhan pendidikan. Ya, maka gereja pun membantu ya orang-orang yang anak-anak yang memang tidak mampu dalam hal biaya untuk studi, seperti itu. Jadi dalam rangka menciptakan sebuah kesehatan secara umum, gereja peduli dengan hal-hal yang bersifat atau menyangkut kebutuhan dan kesejahteraan. Ya, sekali lagi sehingga kita mengerti mengapa dalam bidang-bidang di pelayanan gereja itu ada yang disebut dengan pengembangan sosial ekonomi. Ya, dan kita waktu pandemi juga sudah melaksanakan apa yang disebut dengan bela rasa. Tidak lain adalah arahnya ke sana. Dalam situasi sulit, jangan sampai gereja berdiam diri, tidak menolong. Ini adalah bisa dikatakan sungguh merupakan sebuah dosa ataupun kesalahan. Ya, nah itu. Ya, jadi sekali lagi gereja tidak hanya memperhatikan dari segi ritual sebuah sakramen, tetapi dalam bentuk nyata pun ini memperhatikan kehidupan, kebutuhan dan kesejahteraan umum. 1504. Seringkali Yesus menginginkan dari penderita sakit supaya mereka percaya. Ya, percayalah ya. Nah, di situ sering dikatakan. Ia mempergunakan tanda-tanda untuk menyembuhkan. Ya, di sini ludah dan peletakan tangan atau pengurapan gitu ya, penumpangan tangan. Kita tahu dari Injil gitu ya. Jadi Yesus menggunakan tanda-tanda untuk menyembuhkan atau media atau sarana. Ya. Adonan dari tanah dan pembasuhan. Ini bandingkan Yohanes 9:6-7. Nanti bisa dicari sendiri ya. Penderita sakit mencoba untuk menjamahnya, ada yang menjamah jubahnya. Ya. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Di dalam sakramen-sakramen, Yesus masih tetap menjamah dan menyembuhkan kita. Inilah konsep dari sakramen. Ya. Bahwa karya Yesus yang menjamah dan menyembuhkan itu terus dilanjutkan sampai saat ini melalui sakramen-sakramen. 1504 terkait dengan 695 dan 1116. 695. Urapan salah satu lambang Roh Kudus adalah salah ya. Salah satu lambang
urapan Roh Kudus adalah juga urapan dengan minyak. Ya. Urapan dengan minyak ini melambangkan sebuah urapan Roh Kudus. Malahan sampai ia menjadi sinonim dengannya. Sama. Ya. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dan sakramen penguatan yang karenanya dinamakan krismation dalam gereja-gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama yang Roh Kudus kerjakan, yaitu urapan Yesus sendiri. Kristos, ya, terjemahan dari perkataan Ibrani Mesias. Jadi urapan itu sendiri ya berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Dalam Perjanjian Lama sudah ada orang yang diurapi Tuhan, terutama Daud adalah seorang yang diurapi. Tetapi Yesus secara khusus adalah dia yang diurapi Allah. Ya, jadi Yesus sendiri adalah yang diurapi Allah. Kodrat manusiawi yang Putra terima diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus Yesus menjadi Kristus. Perawan Maria mengandung Kristus dengan perantaraan Roh Kudus yang mengumumkannya melalui malaikat pada kelahirannya sebagai Kristus yang membawa Simeon ke dalam kenisa supaya ia dapat melihat yang diurapi Tuhan. Ialah yang memenuhi Kristus dan kekuatannya keluar dari Kristus waktu ia melakukan penyembuhan dan karya-karya keselamatan. Pada akhirnya ia jualah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam kodrat manusiawinya yang adalah pemenang dan atas kematian. Setelah sepenuhnya dan seutuhnya menjadi Kristus, Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah sampai orang-orang kudus dalam persatuannya dengan kodrat manusiawi Putra Allah menjadi manusia sempurna dan menampilkan Kristus dalam kepenuhannya. Kristus paripurna seperti yang dikatakan Santo Agustinus. Jadi di sini walaupun bentuknya minyak, tetapi kita meyakininya itu adalah sebagai urapan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah ini sudah diceritakan sejak kitab Kejadian. Ya. Waktu itu bumi diciptakan dan Roh Allah melayang-layang seperti itu gitu ya. Jadi ini konsepnya tetap Roh Kudus, tetapi medianya ya Yesus sendiri menggunakan media debu atau tanah dan ludah. Itu seperti itu ya. Jadi di sini kita mulai memahami bahwa untuk menunjukkan sebuah adanya sakramen itu memerlukan tanda. Harus jelas. Maka Gereja Katolik menggunakan minyak ya untuk sakramen pengurapan ini. 1016. Sakramen-sakramen adalah kekuatan-kekuatan yang datang dari tubuh Kristus yang tetap hidup dan menghidupkan. Mereka adalah tindakan-tindakan Roh Kudus yang bekerja di dalam tubuhnya. Gereja mereka adalah karya-karya agung Allah dalam perjanjian baru dan kekal. Ini terkait dengan 1504 dan 774. Saya tidak mencantumkannya karena ini nanti akan terlalu panjang. Ya, keterkaitan yang pertama saja saya sampaikan. Sampai di sini dulu, silakan ada yang bertanya. Ya, silakan. Atau Mas, saya dulu ya. Iya. Sudah terlambat ini mau nanya lagi. Maaf, Romo. Ya. Ini pertanyaan saya. Dalam syarat-syarat untuk menerimakan sakramen perminyakan atau pengurangan orang sakit. Satu itu. Kedua, bagaimana masa pandemi ini, seperti masa pandemi ini, Romo mengadakan upacara pengurapan orang sakit bagi yang memerlukannya. Misalnya, maaf kalau orang yang terpapar Corona-19 ya, yang mana kita tidak bisa menyentuh atau mengurapinya.
bagaimana solusi untuk menghadapi tersebut. Terima kasih, Romo. Baik, syarat-syarat untuk mendapatkan sakramen perminyakan ini, kita perlu untuk memahami dulu, ya. Ada orang yang mau melakukan penerbangan jauh atau apa, kadang-kadang ada juga yang minta pengurapan, gitu ya. Entah dia menghadapi kematian atau tidak, tapi ia meyakini, ya, bahwa pengurapan itu sendiri bisa membuat mungkin ketenangan. Mengapa bisa jadi ada rasa khawatir? Rasa cemas khawatir ini juga kan bisa dikatakan sebagai situasi sakit psikis, gitu ya. Walaupun tidak berlebihan atau apa, tetapi di sini masalahnya adalah orang meyakini, gitu ya. Kita tidak bisa mengeneralisasi, memberi makna secara objektif, tetapi kadang-kadang situasi itu dihadapi secara subjektif. Ya, orang sepertinya butuh begitu, ya. Tetapi memang agak jarang-jarang gitu ya. Umumnya biasanya sih pengakuan dosa. Ya, misalnya Pak Kukuh mau ke mana gitu ya. Pengakuan dosa dulu itu baik gitu ya. Seperti itu. Itu hanya untuk bagaimana kita mengalami sebuah ketenangan. Nah, khusus untuk pengurapan orang sakit gitu ya. Memang image-nya kadang-kadang kalau sudah parah gitu ya, baru panggil Romo ya untuk ini segala macam gitu. Nah ini. Nah, kalau kita memahami pemahaman yang tadi dalam konteks perjanjian baru, bahwa orang yang sakit itu kan harus didampingi, ditemani, gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi kita tidak memahami itu merupakan sakramen kematian. Ya, karena kalau sudah perminyakan, wah ini sudah pasti katanya, gitu ya. Nah, ini belum tentu. Ya, yang sudah parah pun dikasih perminyakan justru merasa mendapatkan kekuatan dan peneguhan, dalam batinnya tumbuh semangat untuk sembuh segala macam dan bisa sembuh seperti itu. Jadi bukan persisnya pada situasi sakitnya secara fisik, tetapi situasi batin untuk menemani orang dalam situasi sakit. Sakramen perminyakan ini adalah sakramen penyembuhan, terutama situasi yang bisa membebaskan dari rasa takut, rasa cemas, dan segala macam. Ya, jadi orang sakit ini bisa akan menjadi lebih tenang ketika mendapatkan sakramen perminyakan. Jadi tidak harus menunggu sampai pada situasi gawat seperti itu, karena pemahamannya lain gitu. Ya. Lalu dalam masa pandemi, ya, jadi itu kan kita mengingat ada 3M itu ya, jaga jarak. Salah satunya adalah jaga jarak. Maka pernah dihimbau bahwa orang yang sakit terpapar corona itu dihindari untuk adanya pelayanan, baik perminyakan maupun sakramen untuk orang meninggal itu ya, ekaristi untuk yang meninggal karena COVID. Jadi memang kita mengikuti aturan pemerintah. Ya, kita kan kalau di di screening, kita ketemu nggak dalam 14 hari ini ketemu dengan orang yang COVID misalnya. Nah, kita mengikuti aturan secara umum dari pemerintah. Maka kita tidak melanggar aturan secara umum. Nah, di situ ya. Jadi ini wajib dipahami karena konteks dalam hal ini kita juga harus mentaati hukum aturan yang berlaku. Nah, kalau yang tidak COVID gitu ya. Nah, pertama-tama adalah unsur kehati-hatian. Jangan sampai justru kita datang malah imamnya membawa virus karena OTG gitu ya. Kita tidak pernah tahu karena tidak pernah kelihatan itu virus itu. Ya.
Maka untuk kehati-hatian, dalam hal ini juga, bila tidak mendesak, ya cukup didoakan. Tetapi memang kalau dibutuhkan dengan sangat, ya orang yang sakit bukan karena COVID itu bisa dilayani dengan sakramen perminyakan. Tentu ada aturan-aturan prokes yang di mana keuskupan juga sudah menentukan, ya, yaitu pelengkapan APD yang memadai. Memadai itu artinya memperhatikan unsur keselamatan, tidak terjadinya penularan dan segala macam. Ya, nah itu. Jadi begini, misalnya orang meninggal karena COVID. Lalu kita memang tidak mengadakan requiem. Dan kita cukup mengintensikan. Kita memahami bobotnya itu sama. Ya, intensi dengan requiem dalam kondisi darurat begini kita memahaminya sama. Membawa berkat bagi yang meninggal, itu kita mendoakannya juga seperti itu. Ya. Kurang lebih Pak Kuku seperti itu. Silakan, mungkin ada lanjutan pertanyaan. Oke, terima kasih Romo. Saya cukup. Cukup, ya. Oke, ada teman-teman yang lain? Selamat malam Pak Yosi. Oh iya. Boleh bertanya? Malam Pak Made. Ya. Pak Made, Silakan Pak Made. Terima kasih banyak Pak Thomas Yosi dan juga Pak Susumudi. Saya bertanya dua hal, yaitu yang pertama tentang menyatukan derita orang sakit itu dengan derita Yesus. Yang dimaksudkan tadi itu boleh diperjelas sedikit Romo, apakah maksudnya derita kita itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus ataukah kita menderita bersama Yesus? Ya. Nah, itu pertama. Dan, mungkin pemahaman saya sih menderita bersama karena berharap bahwa nanti bangkit bersama kan gitu Pastor ya. Kalau menyerahkan seolah-olah kok kita yang dosa, kok Yesus yang dikasihin kan gitu, jadi kayaknya kurang sopan gitu ya. Nah, yang kedua, sekarang ini ada rame di medsos bahwa ada, kalau zaman dulu ada penyembuhan oleh nabi-nabi, kemudian perjanjian baru Yesus menyembuhkan orang sakit dengan secara instan. Di masa kini ada di medsos seorang pendeta yang namanya Pendeta Andi Simon ya, nyebutnya si Pastor Andi Simon, juga menyembuhkan orang sakit sepertinya instan. Nah, kira-kira kita sebagai orang Katolik, kita pandangan kita apa gitu Pastor? Karena memang kelihatan kalau di medsos itu kan dalam nama Yesus sembuh, orang lumpuh bisa jalan dan seterusnya. Kira-kira kita orang Katolik, pandangan kita apa kira-kira Romo? Jangan sampai kita keliru. Terima kasih. Baik, nomor satu tadi menyatukan dengan derita Kristus ya, yang dikatakan oleh Pak Made itu sudah benar gitu ya. Jadi kita bersama ya, bersama dengan Kristus, mengalami kebersamaan dengan Kristus. Nah, sekarang kita mencoba dari akarnya dulu, mengapa Kristus tidak menderita ya. Secara fisiknya menderita. Dicambuk segala macam dan akhirnya sampai mati. Nah, di sini konsepnya adalah bahwa Allah itu begitu mencintai manusia sehingga Allah itu solider dengan keterbatasan manusia sampai Allah pun mengalami sebuah penderitaan. Ya, jadi ini poinnya adalah atau nilainya adalah Allah yang sungguh solider dengan manusia. Nah, sehingga ketika manusia pun menderita atau sakit, hendaknya bercermin kepada penderitaan Kristus sendiri. Bahwa penderitaan ini tidak akan membawa pada sebuah kematian, bukan secara fisik ya, tidak akan membawa pada sebuah kematian, tetapi kita akan dihadapkan pada sebuah harapan. Artinya kematian itu keputusasaan maksud saya. Ya, orang putus asa itu kan bisa dianggap sebagai orang yang mati juga, sedang mati. Mati apa? Mati harapannya. Ya. Nah,
Maka orang yang sakit ini dengan merenungkan sengsara Kristus, akhirnya dirinya juga mendapatkan kekuatan, mampu menjalani itu semua dengan sebuah harapan. Harapan kesembuhan, ataupun kalaupun nanti katakanlah meninggal dunia, itu tetap punya harapan, yaitu kebangkitan. Jadi bersama dengan Kristus itu artinya ketika sakit kita mencoba merefleksikan, Tuhan itu begitu mencintai kita, dan Tuhan itu sungguh solider dengan penderitaan manusia, sampai Allah sendiri menjadi manusia, dan ia menderita sengsara dan wafat. Ya, ini solidaritas Tuhan, solidaritas Allah yang merupakan wujud dari cinta itu sendiri. Nah, penyembuhan, ya, konsep-konsep penyembuhan, tentu kita punya dua sakramen. Dan juga pemahamannya berbeda. Ya. Kesembuhan yang pertama-tama bagi kita itu bukan secara fisik, tetapi secara batin. Ada orang yang menderita kanker begitu lama, tetapi semangat hidupnya luar biasa. Ini orang yang benar-benar sembuh sebenarnya. Ya, walaupun secara fisik ia mengalami sebuah penderitaan, tetapi karena batinnya begitu menggelora karena mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, ia terus-menerus hidup, bahkan memungkinkan hidupnya lebih panjang. Seperti itu. Jadi keselamatan itu tidak hanya bersifat duniawi atau fisikal belaka. Ya, penyembuhan itu jangan dimengerti, dipersempit, ya, hanya sebatas ketika orang lumpuh lalu berjalan. Ya. Toh banyak kita bisa melihat di televisi, ya, banyak orang yang lumpuh di kursi roda tapi bisa berprestasi. Ini adalah orang-orang yang sehat. Sehat batinnya. Sehat jiwanya. Nah, itulah yang kita pahami gitu ya. Jadi saya tidak akan mengomentari soal yang instan-instan tadi gitu ya. Tetapi konsep dari keberlanjutan karya Yesus yang menyembuhkan itu berlanjut dengan sakramen, yaitu sakramen rekonsiliasi dan sakramen pengurapan orang sakit. Seperti itu, Pak Made. Baik, terima kasih banyak Pastor. Selamat malam. Ya, baik. Ya, ada teman-teman lain yang mau menambahkan pertanyaan? Atau boleh nanya? Wah, Pak Yakobus, silakan. Iya, baik. Ada 2 pertanyaan, Pastor, boleh ya? Oh, boleh. Pertanyaan pertama itu di Kamis Putih itu ada pemberkatan minyak itu ada 3 kan, itu oleh uskup, yaitu orang sakit, minyak katekumen, minyak krisma. Ya. Nah, ini sama-sama sebagai material dalam melaksanakan sakramental. Nah, itu yang membedakan apa? Apakah ditukar-tukar juga bisa gitu, Pastor? Itu pertama pertanyaan. Terus kedua, tadi dikisahkan di dalam Perjanjian Lama disinggung soal dosa. Nah, di Perjanjian Lama ini kisah Ayub itu sangat relevan untuk dijelaskan barangkali, karena di situ ada hubungannya penyakit, ada dikisahkan berkat juga ada, berkat pemulihan, tapi dihubungkan dosa juga ada. Di situ dialog dengan 3 temannya itu mau menggambarkan apa tentang dosa, tentang penyakit, tentang berkat. Dan yang berikutnya bahkan di situ iblis ikut berperan, Pastor, karena izin Tuhan boleh menyebarkan penyakit tadi. Terima kasih, Pastor. Baik, Pak Yakobus. Yang pertama soal minyak. Jadi minyaknya sama gitu ya. Tapi nanti di botolnya itu dikasih ya minyak pengurapan orang sakit, krisma ya atau katekumen begitu. Nah, begini. Yang membedakan adalah rumus doanya, Pak. Ya. Waktu diurapi oleh Bapak Uskup, itu rumus doanya berbeda, sehingga intensinya berbeda. Ya. Jadi walaupun medianya sama, tetapi intensinya dengan demikian rumus doanya juga berbeda. Ya. Jadi itu yang mengapa ada nama-namanya tetapi medianya sama seperti itu.
Tetapi kita biasa, ya, kita terbiasa dengan sebuah intensi. Intensinya kemana? Ya, untuk apa? Maka di gereja pun ada intensi untuk orang sakit kah, untuk orang yang bersyukur kah, seperti itu. Maka di doa, rumus doanya juga akan berbeda. Yang penting intensinya di sini. Nah, lalu soal Ayub ini, wah ini sudah 2 semester sendiri gitu ya. Ayub ini bisa panjang lebar sebenarnya. Tetapi kita boleh mencoba untuk, saya akan membawa pada sebuah refleksi pada satu sudut saja. Ya, pada satu sudut saja. Bahwa Ayub itu adalah orang baik, orang benar, dikatakanlah. Tetapi kenapa mendapatkan musibah? Nah, ini ya. Jadi itu persoalannya kan di sana. Jadi kisah Ayub ini sebuah kisah, kalau yang belajar kitab suci, ini sebuah kisah yang sangat dibuat dengan bagus. Ya. Apakah Ayub itu ada atau tidak ada gitu ya, kisahnya gitu ya, realitasnya, tetapi maknanya ini yang luar biasa. Jadi sekali lagi, Ayub ini orang baik dan orang benar di hadapan Tuhan, baik kepada sesama dan benar kepada Tuhan dalam perilakunya. Tetapi ia bisa kena musibah, semuanya diambil, gitu ya. Nah, dalam proses penerimaan, ya, Ayub sebagai manusia, awalnya Ayub ini marah, ya. Maka digambarkan bahwa Ayub itu seperti berontak kepada Tuhan. Lalu secara sosial, ini ada godaan. Ngapain kamu jadi orang baik? Toh hidup kamu jadi sengsara. Nah, ini saudara-saudaranya yang ngomong. Ya. Lalu iblis juga membawa pada sebuah godaan yang intinya Ayub akan dipisahkan dengan cinta Tuhan. Ya. Yang selama ini Ayub mengabdi Tuhan segala macam itu akan digoda untuk terpisah. Tetapi pada sampai suatu titik tertentu, Ayub itu mengatakan, apakah kita akan hanya menerima yang baik dan kita akan menolak yang buruk? Ayub itu membawa pada sebuah realitas bahwa hidup itu ada suka dan dukanya. Tetapi yang paling pokok adalah tetap setia kepada Tuhan. Ya. Jadi kisah ini sangat bagus, membuat kita juga berefleksi, apakah kita ketika dihadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, apakah membuat diri kita malah menjauh dari Tuhan. Maka kisah Ayub itu adalah kisah yang sangat bagus. Luar biasa untuk direfleksikan, ya, untuk pribadi-pribadi itu sangat-sangat cocok untuk kita refleksikan seperti itu. Pak Yakobus, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pastor, garis besarnya udah nangkep saya. Ya, itu memang panjang memang kalau diayatin. Ya, betul. Tapi makna dasarnya kami udah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thomas, saya lanjutkan dulu ya, selesaikan dulu. Thomasnya hilang. Oh ya, enggak. Siap-siap Pastor. Tadi lupa di-unmute. Saya lanjutkan dulu ya. 1505. Terharu oleh sekian banyak penderitaan, Yesus tidak hanya membiarkan dirinya dijamah oleh para penderita, ia malahan menjadikan sengsara mereka itu sebagai sengsaranya sendiri. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini Matius 8 ayat 17. Tetapi ia tidak menyembuhkan semua orang sakit. Penyembuhannya adalah tanda-tanda untuk kedatangan kerajaan Allah. Mereka memaklumkan satu penyembuhan yang jauh lebih dalam maknanya, kemenangan atas dosa dan kematian melalui Paskahnya. Di kayu salib Kristus menanggung seluruh beban kejahatan. Ia menghapus dosa dunia. Ini ada teks kitab sucinya ya. Yang adalah sebab bagi penyakit. Oleh sengsara dan wafatnya di kayu salib, Kristus memberi arti baru kepada penderitaan. Ia dapat membuat kita menyerupainya dan dapat menyatukan kita dengan sengsaranya yang menyelamatkan. Ini terkait dengan 440 dan 307. 440. Yang menerima pengakuan iman Petrus
yang mengakuinya sebagai Mesias, tetapi menyatakan dalam kaitan dengan itu kesengsaraan yang harus ditanggung putra manusia. Ia menyatakan bahwa kerajaan Mesiasnya terletak baik dalam asalnya yang ilahi, sebagai putra manusia yang telah turun dari surga, maupun juga dalam perutusannya sebagai penebus, sebagai hamba Allah yang menderita. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu arti benar tentang kerajaannya baru dinyatakan melalui salib. Baru sesudah kebangkitannya, kerajaan Mesiasnya dapat diumumkan oleh Petrus di depan umat Allah. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini justru ya, kemuliaan Kristus itu dinyatakan dengan salibnya. Ya. Jadi yang disalibkan itu, berkat salibnya itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Maka ini juga menjadi tujuan beriman kita. Kita jangan takut dengan salib, kita jangan kalah dengan salib, karena di balik kesaliban, di balik salib itu ada kemenangan, yaitu kemuliaan, kebangkitan Kristus sendiri. Ya, nah itu. 307. Kepada manusia Allah malahan memberi kemungkinan untuk mengambil bagian secara bebas dalam penyelenggaraannya dengan menyerahkan tanggung jawab kepada mereka untuk menaklukkan dunia dan berkuasa atasnya. Dengan demikian Allah memungkinkan manusia menjadi sebab yang berakal dan bebas untuk melengkapi karya penciptaan dan untuk menyempurnakan harmoninya demi kesejahteraan diri dan sesama. Manusia seringkali merupakan teman sekerja Allah yang tidak sadar, tetapi juga secara sadar memperhatikan rencana ilahi dalam perbuatannya, dalam doanya, tetapi juga dalam penderitaannya. Dengan demikian secara penuh dan utuh mereka menjadi teman sekerja Allah dan kerajaannya. Ya, begitu. Jadi ini konteks ini kurang lebih kita masih ingat bacaan Injil di hari Selasa. Kita jangan membuang barang yang kudus kepada, ada yang ingat nggak? Ya, kepada anjing dan babi gitu ya. Nah itu ada ya itu ya. Iya. Ya, jangan membuang barang-barang kudus kepada anjing dan babi itu. Itu sangat menarik ya untuk direfleksikan. Bahwa kita jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh dosa seperti itu. Baik, begitu mungkin sudah melewati waktu, saya serahkan ke Thomas. Ya, terima kasih Pastor. Kalau masih ada pertanyaan, masih satu lagi silakan. Ya, ada yang mau bertanya satu lagi? Kalau nggak ada, saya mau nanya soalnya. Silakan. Saya nanya, sebenarnya ada ini sih ya. Jadi kalau orang yang tadi dapat dari sakramen pengurapan ini, kalau orangnya sebenarnya udah nggak sadar itu, sebenarnya masih bagus nggak untuk dapat tetap sakramen pengurapan orang sakit nih, Pastor? Baik, di sini kita mencoba untuk melihat gitu ya, pentingnya tentang sebuah sakramen. Sakramen itu harus diterima dengan penuh kesadaran. Karena orang yang menerima dengan kesadaran akan merasakan manfaatnya, berkatnya. Nah, persoalannya adalah orang yang sakit dan sudah tidak sadar seperti itu. Iya, betul, Pastor. Apakah masih tepat untuk diberi perminyakan? Nah, tadi kita mulai dengan konsep perjanjian baru adalah Yesus itu terhadap orang yang sakit itu datang dan mendampingi. Ya. Bahkan ada orang yang lumpuh, lalu orang yang sudah mati juga dihidupkan gitu ya. Nah, artinya juga diselamatkan, disembuhkan. Mati ini kan artinya juga tidak sadar sebenarnya. Bisa diandaikan itu dalam kondisi yang parah. Gitu, ya. Nah, di sini kita memahami kuasa Tuhan. Walaupun orang itu dalam keadaan tidak sadar secara fisik, kita sungguh paham secara batin orang itu sadar. Orang itu punya roh, punya jiwa.
mereka itu sadar. Kesaksian saya, kalau orang yang sudah tidak sadar seperti itu, saya biasa berbisik ke telinganya. Dan hampir selalu ada reaksi, ya, entah di jarinya atau apa, ya ini karena saya pengalaman ya, pengalaman yang terus-menerus itu saya mencoba juga sambil mengamati, itu pasti ada reaksinya. Orang itu tahu bahwa dirinya sedang didoakan. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun kita melihat sepertinya secara fisik sudah tidak sadar, tetapi sekali lagi, batinnya, rohnya, itu sungguh masih sadar. Nah, itu yang kita mencoba melihat apa yang tidak kita lihat. Tetapi kita menyadari karya Roh Kudus itu akan menembus batas. Ya. Jadi itu tetap bisa secara dinilai baik untuk diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Seperti itu, Thomas. Terima kasih, Pastor. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tadi saya satu aja. Satu tambah. Ini tenggorokan. Oh, Nanti sakit tenggorokan dikira positif lagi, saya bingung ini. sebenarnya masih ada satu lagi sih. Pengen nanya boleh, Pastor? Ya, kalau tidak malu, silakan aja. Oh ya, Sok, boleh. kagok lah ya, udah. Ya, silakan. Nah, Pastor, kalau misalnya nih, udah nggak ada kesempatan lagi nih mau manggil Pastor. Sebentar, Thomas, sebentar. Ya. Saya tutup dulu ininya ya, screen-nya ya, supaya. Oh ya, boleh. Ya, nah, oke. Ya, silakan, Pastor, Thomas. Kalau misalnya ada kerabat atau orang yang sudah menjelang ajal banget dan nggak mungkin lagi untuk manggil pastor gitu, itu apa yang harus sebagai kita orang Katolik lakukan terhadap manusia yang dalam sakratul maut itu, Pastor? Ya, tentu di situ ada orang yang menemani gitu ya. Nah, Yesus itu kan ketika aku sakit engkau melawat aku. Pada prinsipnya ya, kita memahami ada situasi-situasi yang mungkin ya sangat menyulitkan untuk terjadinya sakramen perminyakan. Tetapi ketika ada niat itu sendiri, ya, sakramen itu sendiri sudah terjadi. Misalnya baptis itu kan ada baptis kerinduan ya. Nah, kita juga memahami ketika ada orang yang merindukan untuk perminyakan, tapi keburu ajal, kita memahami bahwa yang bersangkutan juga sudah mengalami, ya, boleh disebut juga dengan istilah perminyakan apa, kerinduan, karena memang merindukan. Tetapi karena situasi tertentu yang tidak memungkinkan, maka kita meyakini Tuhan sudah sungguh menyertainya, diurapi dengan Roh Kudus. Dan tentu orang yang ada di dekatnya terus-menerus mendoakan. Seperti itu. Ya, jadi misalnya kalau saya itu waktu di Papua itu harus jalan kaki 4 jam melewati satu bukit gitu ya, karena waktu itu ada orang yang minta perminyakan. Itu ya saya tetap jalan, tapi waktu datang sudah meninggal. Di situ saya dengan iman saya sendiri, saya yakin yang bersangkutan sungguh sudah diurapi oleh Yesus sendiri. Seperti itu, Thomas. Oke, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sudah terjawab banget. Ya. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Sudah. Oh, waktu sudah ya? Waktu sudah habis. Oh iya. Oke. Nanti honornya makin naik, Pak. Oh gitu. Siap. Bahaya, nanti honornya saya makin naik, bahaya nanti. Nanti Pak Dianto ada iklannya, Pastor. Oke. Kalau sudah ada iklannya pasti ada honornya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Kalau gitu kita doa penutup ya. Pak Kuku bisa pimpin doa penutup, Pak Kuku? Langsung tanpa rangkuman, oke. Oh, nggak usah. Ya, rangkuman. Nggak usah. Sudah jelas ya. kok tadi. Sudah jelas banget ya tadi. Biasanya kalau dirangkum Pak Kuku tidak jelas malah nantinya. Malah jadi kacau. Matur nuwun.
Marilah kita mengarahkan berdoa. hati, jiwa, dan akal budi kepada Allah yang Maha Rahim. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang peduli bagi kami. Pada masa pandemi ini, kami masih bisa belajar kompendium dan materi-materi yang belum kami ketahui tentang sakramen perminyakan orang sakit. Tuhan, terima kasih karena Pastor telah memberikan wawasan bagi kami, sehingga kami semakin memahami, semakin mengerti apa artinya sakramen-sakramen, khususnya sakramen pengurapan orang sakit ini. Tuhan, biarlah Engkau selalu mendampingi keluarga kami masing-masing, sehingga kami Kau jauhkan dari segala penyakit, sehingga kami selalu sehat dan berbahagia selalu. Dan kami mohon juga kepada orang-orang yang menderita sakit di sana yang tidak dapat menerima sakramen perminyakan karena kondisi pandemi ini, kami mohon Kau menyertainya dan Engkau selalu memberkatinya dan memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka pun semakin percaya kepadamu. Semua doa yang singkat ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dan kami mohon Kamu memberkati kami dengan kasih-Nya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pastor. Salam semuanya. Sehat semua. Terima kasih Pastor, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya, Pastor. Yuk. 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 Amin. Ya, yuk, mari. Ya,